Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Assalamualaikum Mas Bro, yang kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok hari Selasa tanggal 26 teman-teman. Dan hari ini IHSG hijau guys ya. Tadi sempat merah ya, sepi banget. Terus di akhir sesi ketarik ya. Biasalah IHSG ada tarik menarik guys. Di akhir sesi ini ketarik nih, lihat nih ya, di menjelang closing lah, beberapa setengah jam atau 45 menit menjelang closing dia mulai hijau, ketarik cerot gitu guys. Nah, tapi di sini untuk asingnya ini net sell guys 300 miliar teman-teman. Nah, kita akan lihat oh ya, bagi teman-teman mau gabung STS April, nah teman-teman bisa langsung japri saya aja karena jadwalnya kita close tanggal 31. Jadi nanti tanggal 1 udah mulai teman-teman untuk STS April. Jadi teman-teman kalau masuk STS rekomendasi April, kontak aja saya sekarang guys, kontaknya ada di deskripsi ya, bisa di WA atau Telegram. Nah, kita lihat aja, bagi teman-teman nanti yang mau gabung STS April, nanti kan gabung kedua grup ini, yaitu STS Rekomas April dan STS Diskus April teman-teman. Nah, kita lihat aja untuk rekomendasi hari ini ya, kita profit di beberapa saham nih, yaitu DOH, INDF ini TP singkat. Jadi nanti ada swing teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya itu punya pekerjaan offline yang nggak bisa mantau saham setiap saat gitu, teman-teman bisa masuk ke menu swingnya aja. Nah, kita dapat swing TP2 yaitu di PNLF. PNLF ini menjelang arah teman-teman, kita swing itu cuannya di atas 10% loh. Ini swing teman-teman, PNLF nih. Nah, kalau swing kita kasih tabel khusus guys di swing. Nah, kalau yang nggak swing itu namanya saham ODT ya, rekom harian, itu kita cuan di DOH. Terus ada Soci. Nah, di sini ada PNLF ini swing, terus ada DGNS ini kita kena CL guys ya, namanya rekom, kita ada CL-nya juga guys. Nah, di sini BNG cuan, terus Haigin cuan, DOH cuan, Smele cuan, DMMX cuan, dan IRA cuan. Teman-teman, ini cuannya berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 11 CL1 lah. Oke guys ya, berarti ya mungkin win rate-nya 90% lah untuk hari ini. Oke guys ya, bagi teman-teman mau gabung STS April langsung japri saya aja. Nah, kita lihat rekomendasi buat besok teman-teman ya. Yang pertama adalah saham dari XL teman-teman ya. Kita lihat XL. Ya, XL Axiata, teman-teman pasti udah tahu lah ya ini bergerak di bidang apa. Mungkin teman-teman juga pakai providernya itu kartu XL teman-teman. Nah, di sini kita lihat untuk XL ini sepertinya mantul di EMA 20. Tek gitu ya. Dan targetnya yaitu ke sekitaran 2550 guys di sini untuk si XL. Kita lihat, kalau kita lihat Telkom guys, Telkom itu labanya naik. Nah, Telkom juga kan hampir sama ya, dia telekomunikasi juga. Nih XL belum rilis guys. XL belum, udah rilis ternyata guys ya. Oh, udah rilis teman-teman ya. Naik profitnya. Tadi belum ada loh. Ini langsung ada ya, udah rilis. Berarti udah fix naik guys. Mungkin pas tutup market ini dia rilis. Wow, luar biasa. Ini kemungkinan besok naik untuk si XL teman-teman. Karena kalau kita lihat dari tahun lalu aja ya,
tahun lalu di tahun 2022 ini sempat nyentuh ke 2100 ya Excel-nya, ini rata-ratanya teman-teman. Di sini saat profitnya 1,1. Nah, saat profitnya 1,2 triliun di sini sama kayak tahun 2023 saat ini, yaitu di 2021 tuh harga sahamnya sempat nyentuh ke atas 3.000. Ini menarik untuk si Excel teman-teman, labanya naik ya. Kalau labanya naik tentu aja dividennya juga menjadi lebih menarik. Kita lihat untuk Excel teman-teman. Nah, Excel di sini bentuknya seperti ini ya untuk kita perbesar. Nah, untuk order booknya dia closing di 2410 teman-teman, dan berpotensi kalau profitnya naik harusnya besok bisa naik untuk si Excel. Nah, kita lihat untuk Excel apa yang terjadi hari ini teman-teman. Nah, di sini ada YU yang masuk, ini asing kah? Bukan. Asingnya NetB ya guys ya. Nih sini kalau kita lihat asingnya NetB di saham Excel itu YU, BK dan AK. RX-nya jualan tapi dia masih NetB asing teman-teman. Nah, kita lihat di sini ada SS juga, dan AVG-nya juga di 2420 ya, di harga closing lah, sekitar harga closing si YU. Jadi menarik untuk si Excel teman-teman, labanya naik ya kan. Dividennya juga nanti dia bagi dividen di sekitaran bulan Mei. Ya, posisinya uptrend dan harusnya besok juga naik. Nah, bagi teman mengikut Excel nih, bisa ambil di 2410 ya, 2420. Untuk targetnya ya mungkin terdekat ke sini teman-teman ya, sekitaran 2,5 lah ya. 2,5 sampai 2250. Nah, itu target dari Excel besok, teman-teman ya. Labanya naik ternyata. Tadi waktu sore-sore tadi belum, labanya kuartal 4-nya belum muncul ya. Ini pas waktu saya buka ini baru pulang dari tadi di toko gitu ya. Ternyata labanya udah rilis laporan keuangan kuartal 4 teman-teman. Pas saya bikin video ini jam 5. Oke, kita lihat saham yang berikutnya yaitu saham dari PNLF teman-teman ya. Kita lihat PNLF. Nah, di sini PNLF naik tinggi, dan ini adalah salah satu swing kita teman-teman. Saya akan ngasih tahu. Nah, kita itu ngambil swing di sini teman-teman. Waktu di sini ya antara inilah nih swingnya. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya itu nggak bisa mantau saham seharian full gitu ya, nggak bisa mantau chart, teman-teman bisa masuk ke STS Rekom untuk ngambil menu swingnya aja. Dan kita bulan ini ada swing 14 teman-teman, dan kita udah cuan 11. Nah, tinggal 3. Wow, mantap guys ya. Lumayan banget ya untuk swingnya, masuknya dananya lebih gede dan profitnya lebih lumayan, karena kalau swing kita nggak pakai CL teman-teman. Oke, kita lihat di sini untuk swingnya untuk PNLF udah hit sebenarnya, dan harusnya sih kalau kita trading besok masih bisa ya, sama kayak saham dari IRA hari ini. Nah, IRA hari ini kita bisa trading di sini teman-teman. Kemarin ya kita udah masukin rekom juga YouTube. Nah, kalau kita lihat di sini IRA, nah ini menarik di sini di tanggal 25 nanti guys ya, ini IRA guys. Nah, ini sebenarnya naik turun nih. Ini kan di sini open ya kan. Di sini open naik gitu ya, terus turun naik, nih turun naik, nih turun naik. Jadi sebenarnya kalau di IRA ini bisa trading berkali-kali tadi. Nah, untuk di PNLF harusnya besok masih bisa nih kita tradingin lagi teman-teman, model-model kayak IRA lah untuk besok ya, bagi teman-teman yang suka trading gitu. Karena hari ini vol-nya gede banget. Ini mungkin terbesar dalam sejarahnya si PNLF. Di sini PNLF itu file-nya 200 ya, 200 miliar teman-teman. Ini banyak banget guys. Dan PNLF nggak pernah, biasanya kalau PNLF itu file-nya cuma 20-30 M. Ini sampai 200, dan besok harusnya masih sangat rame. Nah, kenapa PNLF ini rame? Mungkin ini karena rilis laporan keuangan kuartal 4-nya bakal bagus. Ini belum rilis guys, tapi kalau kita lihat dari hari ini sempat nyentuh arah, itu berarti laporan keuangan kuartal 4 ini bakal bagus. Kalau bagus ini profitnya naik misalnya, ini akan berdampak signifikan. Kenapa? Karena PNLF ini harganya masih murah, pernya 5, terus PBV-nya masih 0,3. Jadi aslinya sebenarnya PNLF masih sangat murah. Kalau labanya naik, ini bisa naik tinggi lagi untuk si besok PNLF teman-teman. Tapi nggak tahu ya rilisnya kapan nih. Ya mungkin dalam minggu inilah. Pokoknya kalau laporan keuangan tuh paling telat itu di bulan Maret ini. Laporan keuangan kuartal 4 tuh paling telat di bulan Maret. Jadi masih ada beberapa hari lagi sih. Nggak mesti besok sih rilisnya PNLF, mungkin lusa atau lusanya lagi teman-teman. Nah, di sini ada kode broker CC guys yang main, dan kalau kita lihat di sini CC dan AZ AI itu AVG-nya di hampir 300 loh. Nah, besok harusnya untuk PNLF bisa lebih dari 300 lagi.
Nah, bagi teman-teman yang mau trading PNLF nih bisa ambil di 294, 296 untuk TP-nya maybe di sekitaran 308 sampai 320. Nah, itu target dari PNLF. Dan kalau besok udah loncat tinggi ya teman-teman gak usah ambil aja. Karena memang ini PNLF udah masuk menu STS di bawah banget ya. Di waktu itu mencuk menu swing di sini teman-teman. Oke, kita lihat saham yang berikutnya itu Cevin. Nah, Cevin ini nggak masuk menu STS teman-teman memang. Yang masuk PNLF. Nah, tapi ini juga ikut ngegas teman-teman, dan volumenya juga gede dan besok berpotensi untuk naik untuk si Cevin ini. Dan Cevin ini adalah saudaranya PNLF, teman-teman, satu grup panin ya. Nah, dengan valuasi sangat murah juga. Di sini pernya itu 2,6. Dan kalau Cevin ini adalah sahamnya Pak Lo Keng Hong. Nah, Pak Lo Keng Hong itu kabar-kabar masih ngehold saham Cevin, teman-teman. Karena emang di sini pernya masih 2 kali. Jadi itu yang membuat saham membuat Pak Lo itu masih nahan saham Cevin. Karena memang ini masih sangat murah, teman-teman. Kita lihat di sini untuk PNLF ya. Ya, Cevin ya. Cevin. Nah, di sini ada AO dan PD masuknya di 530, dan di sini closingnya di harga 540 untuk si Cevin. Nah, besok harusnya masih bisa naik bareng PNLF gitu ya. Dan kalau Cevin ini memang sering dia bentuk shadow atas. Jadi enak buat di trading. Jadi kalau misalnya saham yang kayak Cevin, kalau misalnya teman-teman udah cuan itu jual ya, jangan di hold, takutnya bentuk jarum. Udah naik gitu ya, TP gitu ya, jangan dia liatin jadi pelototin nanti turun kayak si Ira tadi. Ya, untuk si Cevin. Jadi bagi teman-teman Cevin bisa ambil di 530, 535 untuk TP-nya maybe di sekitaran 555 sampai 570. Oke, kita lihat saham yang berikutnya yaitu saham dari HMSP, teman-teman. Nah, HMSP ini udah mulai rame untuk hari ini, teman-teman. Ya, udah sideways beberapa hari, dan ini hari ini udah mulai rame. Kalau kita lihat sini untuk HMSP, teman-teman, ini last call mungkin, guys. Saya udah bahas HMSP udah beberapa hari. Nah, kemungkinan ini akan segera naik untuk HMSP, teman-teman. Jangan sampai ketinggalan untuk HMSP. Sama seperti Astra kemarin. Nah, Astra kemarin sama PMMP, itu saya juga sering bahas waktu di bawah. Nah, waktu terbang, ya ketinggalan kalau teman-teman nggak ambil gitu ya, seperti itu guys. Nah, ini HMSP berikutnya, teman-teman. Nah, HMSP itu kenapa kok masuk rekom gitu ya? Di sini kalau kita lihat, teman-teman, untuk HMSP itu profitnya naik banyak. Dari 6,3 ke 8,0 triliun. Dan kemungkinan besar ini dividennya, yieldnya itu di atas 8%, teman-teman. Jadi gede banget untuk HMSP. Jauh lebih gede daripada dividen yield Telkom. Ya, untuk HMSP. Dengan ROE 27, pernya 12 kali. Kita lihat untuk HMSP di sini siapa yang ambil hari ini, teman-teman ya. Nah, ternyata yang ambil adalah kode broker ZP. Nah, nih ZP yang ambil. Jadi asingnya hari ini NetPay, dan dia ambil di sekitaran di AVG 855. Ini guys, di harga close ya untuk si ZP. Nah, kita lihat yang dari tanggal 1 di sini ada AK di 830-an di bawah, dan ZP di sekitaran 850-an juga. Jadi istilahnya sebenarnya ZP ini nambah muatan terus, teman-teman ya, di saham HMSP. Lihat sini HMSP. Pokoknya ini saya ngasih tahu aja, jangan sampai nanti kalau udah terbang ke 900 lebih gitu ya, baru nanya, "Bang, masuk HMSP bagus nggak?" gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Saya udah bahas ini HMSP sideways ini seminggu lebih, teman-teman, di sini sideways. Nah, ini dikasih kesempatan teman-teman masuk. Nanti kalau udah terbang naik, jangan sampai aja yang nanya, "Bang, masuk HMSP bagus nggak?" Kalau udah di atas 900. Gitu guys ya untuk HMSP. Mulai cicil aja untuk HMSP di 850, 855. Untuk TP-nya ya mungkin di sekitaran 900 lah. Harusnya bisa. Kalau teman-teman mau ngehold sampai dividenan, harusnya akan lebih dari 950. Mungkin bisa sampai ke 1000, teman-teman, untuk si target dari HMSP. Sampai nanti pembagian dividen di sekitaran pertengahan bulan Juni. Nah, itu untuk part 1. Nah, kita lanjut part 2, teman-teman ya. Di part 2 ini ada saham dari